Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Zafir Arifaki dengan NIM 11122200009 dari Pangia 22. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara membuat suatu klasifikasi sesar menggunakan aplikasi yang bernama aplikasi DIPS. Nah, aplikasi DIPS ini adalah kita bisa menganalisis suatu sesar itu menggunakan stereonet dengan cara yang manual. Tetapi ketika kita menggunakan suatu software, kita bisa menggunakan software DIPS. Nah, di sini kita langsung menuju ke aplikasinya. Yang pertama kita buka DIPS, aplikasi DIPS, lalu kita klik bagian file. Nah, di bagian file ini tersedia kolom yang sudah ada di sini. Tapi sebelum kita memasukkan data kita ke dalam kolom ini, kita harus mengganti dengan project setting. Global orientation formatnya diganti menjadi strike right per div, lalu kita klik OK. Nah, muncul data strike right per div di sini. Kita masukkan data yang kita miliki. Mari kita membuka data yang kita miliki, yaitu kita memiliki data baik dari sesar itu sendiri dengan bidang sesar 112 derajat is per 64 dengan rek 50 dan pergerakan yaitu pergerakannya kanan. Plot data BS ke dalam kolom yang tersedia di DIPS ini, yaitu kita masukkan 112, DIP-nya 64. Nah, lalu kita tekan contour preset untuk mengetahui konturnya dari sebuah data yang telah kita masukkan tadi. Setelah itu kita masuk ke dalam add user plane, di mana add user plane ini untuk memplotkan garis dari bidang sesar itu dengan cara kursor ini kita letakkan di tengah-tengah kontur yang merah ini dengan kita mengasih label yaitu BS, yaitu bidang sesar, dengan menguncheck list visibility pole and ID. Lalu kita tekan OK. Kita sudah mendapatkan data BS-nya. Selanjutnya dari sini langkah untuk memplot data rig dan juga nanti kita mendapatkan data netslip, kita butuh yang namanya stereonet overlay. Dengan cara kita klik view, masuk ke dalam bagian stereonet overlay, terus kita show grid overlay, terus kita custom. Dengan trennya itu kita ganti menjadi 112. Lalu kita klik OK. Nah, di mana utara sama selatannya sudah mengikuti garis dari BS yang sudah kita plot ke dalam stereonet ini sendiri. Selanjutnya yaitu memplotkan data rig dengan menghitung per naik per satu grid ini adalah nilainya 10 derajat. Jadi kita hitung dari sini yaitu 10, 20, 30, 40, 50. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam draw polyline untuk kita bisa mengetahui di mana ada garis rignya itu, yaitu 10, 20, 30, 40, 50. Lalu kita klik kanan lalu down. Nah, kita sudah mendapatkan data, sudah memplotkan rig. Tapi jangan lupa kita kasih nama dengan add text, yaitu kita tulis rig. Selanjutnya kita pindahkan ini sesuai dengan garis di mana kita memplotkan rig tadi. Selanjutnya dari kita membutuhkan data apa lagi, yaitu adalah data net slip, di mana data net slip itu adalah dari titik tengah dan perpotongan antara rig, pertemuan antara rig dan juga bidang sesar, dengan cara kita draw line segment dari titik tengah ini, dari titik tengah harus bersentuhan dengan dari titik tengah harus bersentuhan dengan pertemuan antara ataupun perpotongan antara
rake dan juga BS. Nah, setelah kita plotkan net slipnya ini, kita ganti warna menjadi warna pink ataupun warna merah atau sesuka hati teman-teman sekalian. Jangan lupa kita harus mengasih nama dengan add text yaitu net slip. Oke. Selanjutnya dari sini. Nah, kita sebenarnya dari sini sudah bisa. Oh, tadi maaf teman-teman ada kelewatan. Di mana kontur ini harus kita matikan dulu dengan major plane preset. Nah, jadi kita sudah mendapatkan dan sudah mengeportkan semua data ke dalam StereoNet ini. Lalu langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya yaitu menentukan pergerakan dari sesar yang sudah kita plotkan ini. Dengan cara untuk mempermudah kita melakukan analisis, kita harus sesudah kita ngupload kita matikan StereoNet overlay-nya dengan men-unchecklist show grid overlay. Terus lalu kita tekan OK. Di sini ada sebuah bidang, ada sebuah bidang yang dipotong oleh bidang sesar. Kita harus menganalisis yang mana antara foot wall dan juga hanging wall. Nah, kita memberikan nama dulu, yaitu FW, foot wall. Gimana sih teman-teman penciri dari foot wall itu? Penciri dari foot wall itu dia merupakan adalah bidang yang dominan besar daripada bidang hanging wall-nya. Karena dia adalah bidang yang menopang ketika di suatu singkapan adanya sesar di singkapan tersebut. Foot wall ini adalah bagian yang menopang dan yang bagian yang bergerak. Bagian yang bergerak itu adalah bagian dari hanging wall itu sendiri. Maka bagian yang dominan besar dinamakan dengan foot wall. Jangan lupa bagian yang satunya lagi kita harus kasih nama. Nama juga yaitu hanging wall ataupun HW. Setelah kita menentukan hanging wall dan foot wall-nya, kita selanjutnya itu kita menentukan pergerakan dari sesar ini sendiri dengan melihat data yang sudah kita miliki tadi. Pergerakannya itu adalah pergerakannya kanan. Oke. Nah, bagian apa sih yang bergerak teman-teman? Bagian yang bergerak itu adalah bagian dari HW-nya. Kita bisa add a row. Kita sesuaikan dari pergerakan yang sudah kita punya. Oke. Setelah itu kita menentukan net slip, pergerakan dari net slip itu sendiri. Nah, kita di data kita yang kita miliki pergerakannya itu kanan. Nah, dari HW itu sendiri pergerakan kanan, net slip itu selalu mengikuti pergerakan dari HW. Maka pergerakannya juga ditandai dengan masuknya pergerakan ini ke dalam titik tengah ataupun titik pusat dari StereoNet ini sendiri. Oke. Setelah kita menentukan semua pergerakan di sini, jangan lupa kita membuat data keterangan NS 112 per 64 rate 50. Nah, di sini kita akan membacakan data dari net slip. Pergerakannya tadi adalah kanan naik. Oke. Nah, gimana sih teman-teman dari kita membaca nilai net slip ini? Kita bisa membaca nilai net slip ini sendiri dengan di bagian bawah sini terdapat data tips ini kita ganti menjadi trends atau plunge. Nah, untuk membaca net slip itu sendiri kita harus mengubah menjadi trends ataupun plunge. Kita arahkan kursor kita ke bagian tengah dari pertemuan antara tiga garis yang sudah kita plotkan ini, yaitu dengan nilai 139 per 43. Lalu kita tulis 39 143. Oke.
Setelah kita menentukan semua ini, kita menentukan klasifikasi menggunakan klasifikasi Ricard. Nah, klasifikasi Ricard dibutuhkan ketika kita bisa semua data ini untuk menentukan nama dari sesar itu sendiri. Kita lihat tadi adalah pergerakannya itu kanan naik dari data yang sudah kita plotkan ke dalam bagian StereoNet ini. Kanan naik. Lalu kita masuk ke dalam klasifikasi Ricard 1972. Nah, di dalam klasifikasi Ricard ini sendiri, dia sudah dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, kalau bagian terluar ini adalah bagian rake. Tapi kalau misalnya bagian di dalam, dia adalah bagian dari deepnya di bagian dalam ini sendiri. Oke, kita lihat dari pergerakannya itu kanan naik, kita mengambil suatu bagian yang kanan, terus bagian atas, yaitu bagian naiknya. Dengan melihat dari data yaitu rake-nya 50, otomatis lebih daripada 45 ke bagian atas. Terus kalau misalnya deepnya, kita lihat deepnya tadi adalah 64, berarti otomatis dia lebih daripada, nah terdapat di bagian sini, di bagian nomor 6. Di bagian nomor 6 kita mendapatkan pergerakan dari right reverse slip fault. Lalu kita masuk ke dalam dipsnya lagi. Jangan lupa kasih nama sesar. Tadi nama sesarnya adalah right reverse slip fault. Right reverse slip fault. Setiap kali nama pergerakan sesar, jangan lupa untuk dikasih siapa yang memberikan ataupun klasifikasi yang kita gunakan, yaitu Ricard 1972. Oke, begitulah menganalisis sesar data baik menggunakan aplikasi DIPS. Lanjut teman-teman, selanjutnya kita akan menganalisis data kekar berpasangan. Kita bisa masuk ke dalam bagian file, terus new. Nah, kita juga menggantikan project setting menjadi strike right per div, terus oke. Nah, masuk ke dalam bagian data yang kita miliki. Nah, di sini adalah data kekar yang tersedia antara SG1 dan SG2. Ini merupakan data kekar berpasangan. Lalu kita bisa klik di bagian data. Maaf teman-teman. Lanjut teman-teman, di mana kita bisa mengcopy data dari kekar berpasangan. Yang pertama itu data SG1. Kita copy. Terus kita tempelkan ke data kolom di sini. Lanjut ke bagian data SG2-nya. Kita copy. Terus kita paste di bagian bawahnya. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa masuk ke dalam contour preset. Nah, di sini kita sudah mendapatkan dua buah kontur. Kita bisa menentukan yaitu selanjutnya menentukan add user plane dari data yang sudah kita miliki. Masuk ke dalam bagian add user plane, terus kita arahkan ke tengah-tengah kontur yang sudah kita miliki. Nah, kita melihat di sini datanya strike-nya itu 172. Kita masuk ke dalam bagian data kekar kita. Nah, lihat arah umumnya 172 itu mendekati SG1 atau SG2. Rupanya dia mendekati SG1. Kita kasih label yaitu SG1 dan checklist pol dan juga ID-nya. Oke. Setelah itu kita juga membuat bagian yang satunya lagi. Otomatis ini menjadi SG2. Oke. Nah, tidak lupa mengganti SG2 ini menjadi warna yang berbeda supaya membedakan antara SG1 dan juga SG2. Kita kasih warna oranye. Oke. Selanjutnya yaitu langkahnya membuat add user plane, membuat bidang bantu. Maaf teman-teman.
Kita mematikan dulu konturnya itu dengan major plane preset. Selanjutnya kita masuk ke dalam add user plane, kita arahkan, kita membuat bidang bantu dengan mengarahkan kursor ke perpotongan antara SG1 dan juga SG2. Kita kasih label yaitu BB adalah bidang bantu. Maka jangan tidak lupa mengganti warna dari garis ini menjadi warna biru supaya bisa membedakan antara SG1 dan SG2 dan juga BB. Nah, selanjutnya kita membuat sigma 2 ataupun to 2 dengan cara kita bisa menggunakan tools yang ada di sini, add trend line. Kita menggunakan add trend line, terus mengarahkan ke bagian tengah ataupun perpotongan antara SG1 dan juga SG2. Tidak lupa mengganti ataupun memberi nama dengan add text yaitu to 2. Setelah kita membuat to 2, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat to 1 ataupun sigma 1 dengan dimana sigma 1 itu dia merupakan ataupun berada di antara orientasi sudut lancip antara SG1 dan juga SG2 itu sendiri. Maka kita dapat melihat nilai dari SG2 dan juga SG1 itu ditambahkan antara SG2 dan juga SG1, terus dibagi menjadi 2. Saya telah membaginya menjadi 2 dengan mendapatkan a trend line dengan nilai kita custom jadi 194. Nah, terus bagian mana? Bagian atas, north ataupun bagian southnya yang menjadi nilai ataupun yang menjadi sigma 2 itu sendiri. Kita dengan melihat catatan yaitu bagian sigma ataupun bagian to itu sendiri, bagian to 1 itu sendiri harus mengenai bidang bantu. Maka otomatis yang kita pakai adalah orientasi yang ada di north. Add text, terus kita to 1. Nah, setelah kita mendapatkan nilai to 2 dan to 1, kita bakal mengupload atau membuat to 3. To 3 itu dimana orientasinya itu 90 derajat dari to 1. Kita dapat melihat tadi nilai to 1-nya itu sekitar 194. Berarti kita bisa membuat trend line-nya dengan mengganti 194 ditambah dengan 90 derajat, berarti otomatis 284. Nah, 284 kita mendapat bagian itu ada di bagian sebelah sini. Jangan lupa kita labelkan itu to 3. Oke. Terus selanjutnya kita bakal membuat extension join. Di mana extension join itu merupakan perpotongan garis yang melalui perpotongan sigma 1 ataupun to 1 dengan bidang bantu. Nah, bisa membuatnya dengan add user plane, terus kita mengarahkan searah dengan BB. Kita bisa membuatnya searah dengan BB. Terus ketika dia sudah mencapai di perpotongan antara to 1 dan BB, maka
Kita kasih labelnya itu yaitu extension join. Oke. Kita mendapatkan nama itu extension join dengan mengubah extension join itu sendiri menjadi warna yang berbeda. Nah, extension join. Selanjutnya, release join itu sendiri didapat dari perpotongan antara sigma 3 atau punto 3 berpotongan dengan ataupun bertemu dengan bidang bantu. Kita bisa membuatnya dengan add user plane, lalu bisa kita arahkan. Tapi jangan lupa ya teman-teman, ketika kita mengarahkannya ini, dia harus bertemu di satu titik yang sama di sini pula, antara SG1, SG2 dan juga extension join. Sigma 3. Kita kasih label release join. Oke. Jangan lupa pula kita ubah nilai ataupun ubah warna jadi warna ungu untuk release join. Kita bisa mengedit user plane. Labelnya kita ganti menjadi singkatan aja, RJ, release join, supaya menghemat tempat. Dan juga extension joinnya itu klik kanan, edit user plane, extension joinnya kita menjadi EJ. Kita menggunakan singkatan saja. Ini warnanya agak sedikit kita ubah warna menjadi warna coklat, warna ungu. Oke. Nah, jadi untuk kekar berpasangan kita sudah mendapatkan extension join, release join, dan juga sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Nah, langkah selanjutnya yaitu untuk langkah selanjutnya yaitu ketika kita sudah plotkan semua data-datanya dan juga kita sudah mendapatkan extension join, release join, sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membaca pergerakan ataupun membaca nilai dari data ini semua dengan kita bisa membuat di add text, terus kita lalu membaca pergerakan dari semuanya. Nah, di sini saya mendapatkan SJ1 N 172 derajat is per 53, SJ2 yaitu N 216 derajat is per 54. Nah, EJ-nya mendapatkan NOR 196 derajat is per 51 derajat, dan release join-nya yaitu NOR 103 derajat is per 89. Nah, sigma 1, sigma 2, dan sigma 3 jangan lupa dibaca. Oke, mungkin segini saja penjelasan dari saya terkait mengenai kekar berpasangan dan juga tadi penjelasan mengenai sesar data baik menggunakan aplikasi DIPS. Semoga bermanfaat buat semuanya dan bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan analisis secara menggunakan software. Baik, saya Said Zafir Arifaki. Ketika saya ada salah kata ataupun ada perkataan yang tidak mengenakan saudara-saudara semuanya, saya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.